masyarakat luas itu terbukti bisa digagalkan, ditandai pertemuan Mbak Puan dengan AHY. Jangan ada dusta di antara kita, ada. Kita juga tahu ada upaya dan pekerjaan politik untuk membuat koalisi perubahan. Di dalamnya ada Nasdem, ada PKS, ada Demokrat. Itu tidak bisa berlayar. Ada. Kita juga tahu, termasuk informasi yang sangat sensitif untuk membuat pasangan Anies AHY yang sudah menjadi rahasia umum, yang sudah matang sebetulnya sebelum terjadi prahara 3 hari yang lalu itu, pasangan itu tidak akan terjadi. Informasi yang saya dengar ini pekerjaan politik tingkat tinggi. Ini bukan informasi, ini fakta. Benar ternyata Anies AHY yang hampir matang untuk diluncurkan dan banyak diketahui oleh masyarakat luas, itu terbukti bisa digagalkan. Melalui apa yang tadi itu yang diceritakan oleh Bung Ittitah melalui press release yang telah kita sampaikan. Ini coba. Jadi informasi-informasi itu salah satu manifestnya yang terjadi betul ya ini. Kita juga tahu seorang menteri sekarang ini, menteri masih aktif dari Kabinet Kerja Pimpinan Presiden Jokowi, secara intensif melakukan lobby termasuk kepada Partai Demokrat dengan menawarkan, mengajak membentuk koalisi yang baru. Koalisi Koalisi Demokrat, PKS dan P3. Yang bersangkutan mengatakan, yang disampaikan itu, inisiatif ini sudah sepengetahuan Pak Lurah. Kata-kata sang menteri. Bukan kata-kata saya, kata-kata yang bersangkutan. Dari semua hal yang kita sudah tahu itu, bahkan sebagian bukan hanya informasi, tapi sudah menjadi kenyataan, jadi fakta, kita mulai tertarik dengan informasi yang lain. Saya mengatakan saya tertarik secara pribadi dengan informasi yang lain. Katanya, sekali lagi informasi, semua gerakan, manuver, proses politik yang seperti ini penuh dengan hingar-bingar yang berkaitan dengan koalisi dan pasangan capres dan cawapres. Katanya ada mastermind-nya. Saya tidak tahu siapa. Katanya ada dalangnya. Ada persekongkolan untuk mengeksekusinya, untuk menjalankan. Informasi. Saya masih bisa bicara lebih banyak lagi sebetulnya. Sesuatu yang menurut saya mengandungi keganjilan, keanehan yang tidak wajar gitu ya. Tapi lebih baik saya berhenti di sini untuk mengupas tentang what's really happening in this country, termasuk informasi tadi. Karena saya yakin pada saatnya nanti semua yang sekarang menjadi pergunjingan, spekulasi, samar-samar tidak terang, pada saatnya nanti semuanya akan terang benderang di hadapan rakyat Indonesia. Pak Ibu, saudara-saudara, para kader, nah menarik ajakan beberapa pihak terhadap Partai Demokrat untuk berjuang bersama. Saya kira rakyat mengetahui, ya, misalnya pihak
Pak Ganjar, Capres Ganjar Pranowo, itu juga mengajak kalau Partai Demokrat bisa bergabung ke pihak beliau. Ditandai pertemuan Mbak Puan dengan AHY beberapa saat yang lalu. Yang kedua, Pak Prabowo, beliau datang ke Pacitan menemui saya dan menyampaikan juga ajakannya. Saya harus jujur mengatakan bahwa cara seperti itu adalah cara yang baik, sah, tidak salah, dan dibenarkan dalam demokrasi, dalam dunia politik. Ajakannya pun saya dengarkan juga tulus dan serius. Dilakukan secara terbuka, publik juga tahu. Ini kan baik untuk transparansi politik dibandingkan manuver bawah tanah yang penuh dengan misteri. Ini enak, nih, terbuka, transparan. Memang menyampaikan dengan baik, kita sambut dengan baik Mbak Puan, Ibu Puan, Pak Prabowo. Karenanya respon kita juga positif. Kita menghormati, kita menghargai. Bahkan kami bersetuju untuk menjaga komunikasi. Kalau tujuannya baik untuk kepentingan bangsa, Demokrat wajib meresponnya dengan baik. Tentang nanti kemana kita berada, inilah yang nanti akan kita bicarakan baik-baik. Saya akan sampai di situ nanti. Nah, kembali kepada semua tadi, saya sudah plong karena sudah menyampaikan informasi hal-hal yang saya ketahui dengan sejumlah analisis agar para anggota Majelis Tinggi Partai juga lebih lengkap lagi pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan koalisi dan pasangan Capres-Cawapres dalam Pilpres 2024 mendatang. Berikut ini adalah apa yang bakal terjadi di arena publik pasca press release Demokrat tadi malam, last night, dan juga pasca apa yang saya sampaikan sekarang ini dalam sidang Majelis Tinggi Partai. Hampir pasti akan ada percakapan publik yang hangat. Politik begitu, demokrasi begitu. Baik di ruang-ruang publik maupun di wahana media massa. Saya tahu Ketua Umum AHY sudah mengeluarkan instruksi agar para juru bicara Partai Demokrat, anggota tim 8 Koalisi Perubahan, dan kader-kader yang lain untuk siap melibatkan diri dalam percakapan publik itu, dalam talk show dan lain-lain. Dengan kata ketum, berpeganglah